Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bandung Timur, Wherever you are, be a good one. Welcome back to Gampar Gegeng dan Om Farhan. Oke, dan special thanks for Rumah Rumah Sinergi Sinergi yang udah support kita. Tepuk tangan dong, Ya, guys. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you kamu satu orang aja yang tepuk tangan. Thank you. Good. Oke. Gitu dong. Dan Om, Yes. tonight, Okay, we are going to talk about something really important, right? really important for us ya. Dan malam ini temanya adalah ini horor banget. Apa nih kas temanya? Katakan tidak untuk money politik. Waduh, nih money politik nih. Ini karena sebentar lagi kita akan memilih pemimpin daerah kita. Oke. 9 Desember. 9 Desember ya, Kabupaten Bandung ya. Oke, benar banget. Oke, dan hari ini kita kedatangan pakar yang Wah. udah horor banget juga nih. Ini just for information nih buat teman-teteman semuanya yang nongkrong sekarang. Narasumber hari ini adalah kakak kelas gue waktu SMA. Hormat kepada guru. Hei. Ini Akhirnya dipertemukan. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah suaranya enak banget. Emang kamu ini emang horor. Kang Lutfi sekarang tuh sebagai Panwaslu ya, benar gak sih? Panwaslu. Panwaslu Kecamatan Rancaikek. Guys, ini dia sudah hadir Panwaslu Kecamatan Rancaikek, Kang Lutfi. Oke, nih. Kenapa Kang Lutfi hadir di sini? Karena nih, anak-anak milenial itu harus tahu nih apa yang nanti harus dilakukan jika ada sesuatu hal yang loh kok. Benar banget. Ini dia. Kita langsung informasinya kita malam ini kita sampaikan. Oke. By the way, Kang Lutfi selain kesibukan di Panwaslu, keseharian Kang Lutfi sebagai apa nih? Kesibukan saya selain di Panwaslu ya, saya ngajar juga. Ngajar juga. di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Bandung. UIN Bandung. Hormat Bapak murid, dosen. ada guru. Hai, kita juga anak UIN. Kita juga ada UIN ternyata. Hai, ini Bapak dosen kita. Iya, dosen kita hadir di sini langsung loh. Jarang-jarang loh kan? Jarang loh. Bener pasti. banget. Dan Oh, ini ada ini loh. Ada beberapa slide nih yang biar lebih mengenal Bener lebih banget. dekat Kang Lutfi itu siapa nih. Kita Oke. liatin ya. Oke, check it out. sekedus. Sekedus nih. Slide-slide-nya nih. Oh, oke. Kang Lutfi ini kalau boleh tahu kegiatan apa nih Iya, yang nih, ditampilkan Kang di Lutfi. sini? Ini videonya beberapa minggu yang lalu. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, tempatnya di Pasar Kencana ini. Pasar Minggu Kencana. Ya, Pasar Kencana Rancaikek. Oh, oke. Sosialisasi anti money politik itu. Oke. Jadi memang sudah ada Peruntukan kegiatan kegiatan. sosialisasinya. Betul, sudah dilakukan. Bener banget. Dan hari ini juga termasuk ya. Ya, ini salah satu program juga bagi kami Panwaslu Kecamatan Rancaikek untuk mensosialisasikan anti money politik kepada masyarakat khususnya wilayah Rancaikek ini. Oke, guys, jangan money politik lah sekarang mah, mending cari cool money aja. Ini kulman itu duit tiis berarti guys. Mending cari duit nutiis, namanya gitu. Duit tiis. Oke, ngomongin tentang berarti sekarang kita fokus ke kita tuh tanggal 9 bener Kang Lutfi? Tanggal 9 Desember. 9 Desember ya, Kang, ya? Pemungutan suara. Pemungutan suara. Berarti ngomongin tentang kecurangan-kecurangan nih Kang. Ya. Kecurangan apa Kang yang biasanya umum gitu Kang didapatkan oleh Panwaslu gitu. Oleh Panwaslu bahwa oh ini curang. Kebanyakan apa gitu Kang? Betulnya di dalam pemilu ini ada beberapa indeks kerawanan dalam pemilu itu. Oke. Jadi yang kita kenal itu ada 3 hal yang menjadi indeks kerawanan dalam pemilu. Indeks kerawanan yang pertama adalah pada indeks pemutakhiran daftar pemilih. Nah ini di sini rawan. Oh, iya. Kenapa? Karena di situ akan terjadi banyak pemilih yang seharusnya dia punya hak pilih, Betul. tapi tidak masuk ke dalam DPT itu satu. Kemudian yang oke. kedua adalah banyaknya masyarakat yang seharusnya tidak punya hak pilih. Tapi jadi misalkan punya gitu Kang. sudah meninggal atau misalkan sudah meninggal. Udah meninggal. Oh. Ini masih tercantum dalam daftar pemutakhiran dalam DPT. Oh. Nah ini kan tidak boleh. Ini kalau asli horor ntar datang ke TPS ini. Ya, datang siapa? Coba ya enggak. Yang hidup nggak ada hak pilih, yang meninggal pun Assalamualaikum. Oh, ini apa? horor juga. Oke, itu yang kedua Kang. Yang ketiga. Kemudian yang keduanya adalah pada indeks kerawanan kampanye. Nah ini pada kampanye ini sangat banyak sekali jenis atau bentuk pelanggaran dalam pemilu. Pelanggarannya. Kalau kita sih sebetulnya menyebutnya dengan istilah dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran. Oh, karena kita mengambil asas praduga tak bersalah kan? Betul. Nah, dalam hukum kita itu mengambil kasus praduga tak bersalah itu. Iya, benar. Oke. Jadi kita menggunakan istilah dugaan pelanggaran. Kenapa? Karena dalam penanganan pelanggaran itu tidak gampang. Untuk iya. menentukan
sebuah dugaan menjadi penanganan jadi pelanggaran itu ada tahapan-tahapan yang harus dipakai. Itu panjang. Bener. Ya, untuk formulir penanganan saja itu sampai 15 formulir. Wow. Jenisnya. Jenisnya 15 jenis kan formulir. ya. Iya, maka saya menghimbau kepada masyarakat ketika menemukan hal yang dianggap pelanggaran itu menggunakan bahasa dugaan pelanggaran. Oh, jangan langsung ngejudge Jangan ya. langsung ngejudge. Wah, ini Benar. pelanggaran nih, nggak bisa gitu Ya. ya. Nanti kan kalau rasanya beda ketika kita mengatakan oh ini dugaan pelanggaran. Kalau Betul. bukan bahasa kita menggunakan ini pelanggaran, nanti kan yang muncul emosi kan. Betul. Terimanya beda Kang ya. Betul. Jadi yang bisa menentukan ini pelanggaran atau bukan, kemudian yang bisa melakukan apakah ini akan diproses atau tidak adalah salah satunya untuk masalah pemilu itu Panwaslu Kecamatan. Ya kami. Karena kami punya 3 divisi di Panwaslu Kecamatan itu. Divisi yang pertama adalah divisi saya sendiri, divisi hukum, penindakan dan penanganan pelanggaran. Kemudian divisi yang kedua ada divisi organisasi dan sumber daya manusia. Oke. Kemudian yang ketiga ada divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga. Nah, itu 3 divisi. Berarti sebenarnya kalau masyarakat menemukan hal yang mencurigakan nih misalnya diduga itu sebuah pelanggaran bisa langsung lapor dong ke Panwaslu ya? Boleh. Nah, jadi dugaan pelanggaran ini untuk menangani sebuah pelanggaran yang kita lakukan itu berasal dari 2 hal. Nah, yang pertama itu bisa berasal dari temuan. Oke. Temuan itu adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu, baik dari tingkat Bawaslu RI sampai kepada yang paling bawah, ada pengawas TPS. Oh. Jadi di TPS juga ada standby Kang ya. Sudah ada, kemarin kita sudah pelantikan. Sebanyak 344 Di untuk Kecamatan Rancaikek. Kecamatan Rancaikek. Wah. Nih, bagi teman-teman semuanya nih nanti yang nyolok Iya. iya ya. Iya, Istilah kita tuh bilangnya nyolok ya. Iya, bener. Nyolok istilah orang Rancaikek Pak ya. Padahal mah nubles. Itu ban. Kalau dulu ada centang. Centang Oh, bener sempet sempet. Tapi nyolok. Nah, nanti buat yang nyolok kalau ada sebuah dugaan pelanggaran nih. Bener Jadi banget. bisa langsung aja cari apa Panwaslu terdekat di TPS juga udah nongkrong. Bener, Ada. udah nongkrong. Kalau kontak yang bisa dihubungi sendiri atau sosial media atau apa ada nih? Ada nggak Kang Lutfi? Sosial media. Di samping itu ya kita punya juga pojok pengawasan. Pojok Pojok pengawasan. pengawasan ini merupakan sarana yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan untuk menerima aduan-aduan ataupun laporan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat menemukan hal-hal yang dianggap ya dugaan pelanggaran itu, kita siap menampung laporan-laporan dari masyarakat. Karena disitulah tugas kita. Oke guys, mulai sekarang FYI ini. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah dugaan pelanggaran Dugaan. nggak boleh langsung, "Oi, salah ini." Salah nih nggak bisa. Langsung lapor polisi misalnya. Pak, iya. Nggak bisa karena ada jalurnya, Iya. ya kan? Jadi teman-teman semua hari ini yang kalau memang menemukan dugaan penyalahgunaan atau memang money politik seperti itu bisa langsung dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Rancaikek khususnya. Iya, karena memang pada dasarnya pemilu itu kan benar harus jujur, adil. Jur apa ya istilahnya tuh? Jurdil. Jujur. Luber kemudian Luber, ya. Luber jurdil kita mengenal. Jurdil. Oke. Nah, ini kayaknya ada sebuah video nih. Sebuah pertanyaan ya. Sebuah pertanyaan kayaknya ya, kita Oke. lihat nih. Ini dari tim kreatif kita katanya ada masyarakat yang pengen nanya langsung katanya. Oke, thank you juga nih buat yang udah nanya. Oh iya, thank you banget. Ini akan siapa nih? Coba Good. ya kita liatin ya. Ini dia mau nanya tentang ini kan. Dia tentang Halo Sobat Sinergi, kami mau kenalin rumah kita nih. Rumah Sinergi. Rumah Sinergi ini tempatnya asyik loh, banyak fasilitasnya juga. Bisa juga mampir Nah, sekarang kami mau ajak kamu main ke sini nih, ke tempat cozy yang bisa kamu datengin, ke cafe rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wedi dari kelas Public Speaking. Mau bertanya tentang kecurangan-kecurangan pemilu di masa pandemi ini, apakah ada? Atau saya mau bertanya tentang pemberian sembako di masa pandemi oleh kandidat calon kepala daerah atau pemberian makanan itu termasuk money politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu mau Imam. Thank you, Imam. Thank you, Mam. Kalau tadi Katanya nanyanya ke saya kan, Heeh. apakah pembagian sembako money politik itu sembako politik? bukan mani ya? Bukan money. Tapi dibeliin aku mani. Langsung saja di pakarnya gimana Kang? Gimana nih, Kang tanggapannya, Lutfi? Lutfi? Untuk masalah sembako, jadi money politik itu tidak mesti dan tidak melulu dia berbicara tentang pemberian dari salah satu pasangan calon atau tim dalam bentuk uang cash. Dalam bentuk barang lain pun ketika itu melebihi aturan, diatur dalam peraturan KPU, kemudian peraturan Bawaslu, nominalnya itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk money politik. Oh, emang ada batas nominalnya kan? Ada Oh, ketentuan. Dalam iya. kampanye pun begitu. Jadi ada aturan misalkan ketika kampanye bagi-bagi misalkan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye, Iya. itu tidak boleh melebihi berapa. Nah, aturannya memang ini banyak aturan lah jenisnya. Tergantung Tergantung iya, apa iya, yang iya. dibagikannya itu. Nah, yang menjadi indikator dalam money politik ini kita cukup melihat 3 hal saja. Jadi kan money politik itu secara definisi adalah merupakan kegiatan transaksional. Transaksional. Nah, transaksional itu kan kalau dalam istilah jual beli ada penjual, ada pembeli. Iya, benar. Itu ya? Iya, benar. Ada yang ditukarkan. Nah, Iya. itu transaksional. Kemudian yang kedua adalah ini terjadi pada proses pada masa politik. Ada pada masa proses politik. Berarti masa ini Kang ya? Masa Sekarang kan ini. lagi masa politik Kang ya sekarang ya? Betul. Masa ini masa politik. Dan yang ketiga indikatornya adalah ini ada sisi mempengaruhi pemilih. Nah, ketika komponen ini ada, maka itu bisa dikatakan sebagai money politik. Pertama dia melakukan transaksi, kemudian pada masa momentum politik. Nah, ini yang menjadi tujuannya adalah mengupayakan mempengaruhi pemilih supaya mengikuti apa yang menjadi keinginan. Dalam hal ini adalah supaya terjadi tukar menukar dengan satu imbalan tertentu untuk sebuah jabatan atau kekuasaan. Oh, ini yang biasa kita sering dengar tuh serangan pajar kan. Nah, Benar lah serangan pajak Iya, Kang ya? betul. Serangan pajar ini merupakan salah satu strategi. Jadi dalam money politik ini ada 2 strategi yang dilakukan. Pertama serangan pajar. Serangan pajar itu adalah money politik yang dilakukan pada mendekati pemilihan, pemungutan. Oh ya, waktunya udah mepet tuh. Pantesan Ya. namanya pajar. Ya, subuh banget. Subuh kan ya? Jadi kalau kita nyolok pukul 8 itu serangan pajarnya itu sebelum berarti Betul. kan? Oke. Kenapa dikatakan serangan pajar? Karena dulu-dulu itu menjelang pencoblosan supaya tidak berubah pengaruh itu. Iya. Ada waktu dekat, nah makanya dilakukannya pada subuh atau misalkan malam ya jam 12 ke sana lah gitu sebelum pemilihan. Padahal sebenarnya waktu kampanye pun ada waktunya ya kan? Ada masa tenang Ada gitu. waktunya, masa tenang itu. Nah, kemudian yang kedua strateginya adalah mobilisasi massa pada kampanye-kampanye itu. Oke. Gitu ya. Untuk masalah money politik ini ya strateginya seperti itu. Nah, ini saya perlu informasikan juga kepada masyarakat, ya, wilayahan saya ya. Jadi hari ini kita pilkada ya, jadi Betul. jangan salah menafsirkan bahwa hari ini adalah pilkada pemilihan kepala daerah, bupati. Nah, pengaturannya pun berbeda dengan pemilihan umum presiden maupun legislatif. Yang kemarin kita pernah lakuin juga Kang ya? 2019. Iya. Ya, ini ada yang berbeda dalam hal pengaturan mengenai money politik ini. Perbedaannya adalah kalau hari ini di pilkada kita pakai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, ini undang-undang tentang pilkada ini. Nah, kemudian kalau dulu pemilu itu memakai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bedanya apa tuh? Pemilu. Yang bedanya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu mengatur tentang money politik secara tegas dan lebih kejam ketimbang Undang-Undang Pemilu. Itu redaksinya ada kejam ya? Ada redaksi atau itu hanya Bukan maksud saya. Kalau kejam begitu ya. Iya. Enggak juga sih, kayak saya enggak kejam. Mana ada kamu pikir jam bener gak? Tugasnya mulia banget loh. Bener Serius banget. agar pemilihan kita tuh Jujur. aman, jujur, Adil. tidak terjadi kecurangan. Ini kejam lebah mana aja kamu. ini sebenarnya pahlawan keadilan tuh Panwaslu. Ini sebenarnya asli loh kan. Serius. Boleh banget. Oke, Undang-Undang 10 ini dia mengatur bahwa pasal 187A ya, dia mengatur bahwa setiap money politik itu adalah yang dikenakan sanksi adalah setiap orang, mau siapapun. Jadi redaksinya di situ jelas setiap orang yang melakukan money politik itu akan kena sanksi. Baik yang menerima atau memberi kan? Baik yang menerima maupun yang Memberi. Baik dia tim kampanye ataupun yang lain. Oh, siapapun, anyone ya. Siapapun. Berbeda dengan Undang-Undang 7 tahun 17. Dia ada 3 fase. Oh, 3 fase oke. itu ini Undang-Undang 717 ini dia lebih menekankan sanksi atau penegasan terhadap
tim kampanye atau pelaksana. Nah, 3 fase ini kalau di Undang-Undang 17 ini dia mengatur bahwa money politik itu beda-beda sanksinya. Benar-benar. Sanksi yang pertama adalah dikenakan kepada tim kampanye atau pelaksana. Iya. Itu ketika terjadi money politik pada masa kampanye dan masa tenang tadi yang disebutkan oleh Kang Gageng ini. Masa Oke. tenang kan harusnya nggak ada apa-apa. Nggak ada gitu kan, ya. apa-apa. Tapi ini Nggak masih apa-apa. bergerak gitu kan. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ya, menjadi berubah sama statusnya setiap orang akan dikenakan sanksi sama hal dengan undang-undang pilkada tadi, Iya. tetapi waktunya relatif singkat. Itu hanya untuk money politik yang terjadi pada masa pemungutan suara saja. Oh. Hari H berarti kan? Hari H. Ya, pada hari H saja. Kalau undang-undang pilkada ini kan dia selama proses tahapan pemilu berjalan, ketika terjadi itu ya Termasuk ya kan ya. termasuk. Oke. Nah, ini udah sangat jelas banget Udah guys. jelas banget asli. Jadi saat ini tuh kalian harus sudah lebih teredukasi lagi tentang pilkada, tentang apa kecurangan-kecurangan, Iya, terus tentang money politik ini. Iya. By the way nih Om, Yes. karena tadi kita udah ngomongin kopi sinergi nih guys, Iya. bener nggak sih? Jadi Ini. kita ngomongin politik, ngomongin masa depan bangsa itu harus sambil ngopi. Oh iya dong. Kita coba kopinya dulu. Iya, kami coba dulu. Mangga, kayak Lutfi. Mangga. Tapi ya. Nah, Oh, kopi sinergi kopinya nggak bikin deg-degan. asik. Mungkin teman-teman yang suka kopi kesini aja. Arabica sama robustanya siap memanjakan lidah-lidah. Bener banget. Udah ngopi, Yes. kan kalau ngobrol harus enak tuh mulutnya kan? Yes. Periksa gigi dong. Oh iya dong, kita nggak enak lagi ngomong tiba-tiba bau apaan nih gitu. Bau karang gigi. Nah buat temen-temen yang ada karang gigi, yang mau benerin gigi, yang ada bolongnya, yang mau dicabut, datang aja ke sini ke rumah sinergi, ada dokter gigi di sini. Bener banget. Wah, lanjut kita punya pertanyaan lagi nih, Kang Lutfi. Perbedaan money politik sama black campaign. Bedanya gimana nih, Kang? Nah, pada prinsipnya untuk money politik dan black campaign ini adalah tidak jauh berbeda. Untuk black campaign itu biasanya dialamatkan kepada salah satu upaya yang dilakukan oleh tim maupun simpatisan. Diacarkan dengan cara menggiring opini. Jadi atau menggiring opini itu kan bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Termasuk salah satunya adalah intimidasi. Langsung mengeluarkan kartu-kartu kan ya. Nah, itu. Intimidasi kepada pemilih untuk memilih misalkan pilihannya. Nah, itu kan salah satu penggiringan opini yang tidak diperbolehkan. Nanti kan biarkan masyarakat memilih sesuai dengan nuraninya. Benar banget. Dan berarti intinya money politik, black campaign tuh ya itu juga ya sama gitu. Cuman yang pasti yang paling penting itu yang harus kita tahu, jangan sampai kita ngejudge duluan. Yes, benar. Ya, black campaign juga bisa dialamatkan kepada hal-hal yang salah satu rival politik menjelekan misalkan menjelekan. gitu. Oke. Saya nih kan, saya mau nyalon, Kang Gugeng juga mau nyalon. Wis, tong milih si Farhan mah gendut tuh. Kang Gugeng juga. Yang belum milih. Ya, itu rasis merupakan salah satu black campaign. Atau menjelekan, menjatuhkan orang dengan cara yang tidak etik gitu kan. Oke. Atau mempermasalahkan namanya dasar undang-undang kita, Iya, Pancasila dan UUD 45. Itu salah satu Iya upaya. iyalah. Ini gimana mau jadi pemimpin orang belum milih aja dia udah jelekin orang lain ya kan? Iya, ini gimana kalau udah di atas gitu kan ya. Oke. Horor nggak sih? Kalau kita hitung-hitung nih kan, contoh kalau ada uang yang 100.000 per orang, ini teman-teman nih, betapa murahnya harga diri teman-teman kalau suara teman-teman bisa dibeli dengan harga 100.000. Saya jabarkan ya teman-teman. Wey. Jabatan setiap pemimpin di kita itu diakui secara undang-undang 5 tahun kan ya? Ya. Kalau 1 tahun itu ada 365 hari, selama 5 tahun itu artinya ada 1.825 hari. Kalau misalkan uangnya hanya 100.000 dan dibagi 1.825 hari, harga diri teman-teman hanya dibayar 60 perak. Oh my god. Murah banget ya kan? Murah banget dong. Itu tidak menghiraukan masa depan bangsa dan 60 perak teman-teman ngejual harga diri Anda gitu saja. Katakan tidak dari sekarang. Katakan tidak dari sekarang. Sepakat merdeka. Dan selanjutnya pertanyaannya Kang Lutfi nih, rangkaian acara sosialisasi anti money politik itu sudah dilakukan dari kapan nih? Dan akan sampai kapan mungkin? Iya. Ya.
Untuk sosialisasi anti money politik ini kita bisa dilakukan secara sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang langsung itu kan kemarin salah satunya kita roadshow. Yang kegiatan langsung di pasar itu kan ya? Ya, yang di pasar Kencana kemarin itu. Dan upaya-upaya pun kita sempat lakukan, salah satunya kita bekerja sama dengan beberapa media, salah satunya adalah media Badung Timur ini. Benar. Saya secara pribadi mewakili rekan-rekan Panwas Kecamatan dan saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ini satu peluang yang bisa kami lakukan untuk melakukan sosialisasi. Oke, mantap, Bro. Teman-teman keren banget kalian, pokoknya keren. Keren banget yang datengin Kang Lutfi ke sini. Yang lanjutkan boleh kan? Urutannya tadi berarti bisa langsung tidak langsung? Bisa langsung dan bisa nggak langsung juga. Nah, sebenarnya kita saatnya sekarang mengajak masyarakat ya, bener nggak sih Kang Lutfi ya? Mengajak masyarakat semua khususnya Ranca Ekek dan sekitarnya untuk mulai bijak menjadi seorang pemilih. Gitu. Apalagi seorang milenial apa sih? Milenial. Terima kasih. Iya. Kalian tuh literasinya harus lebih jago, harus lebih Bener tahu banget. undang-undangnya. Karena grow up-nya itu pasti pemikiran itu pasti lebih keren dari sebelumnya. Iya, karena kita ini insan bukan seekor sapi. Itu kayak kenal sebuah lagu gitu kan. Sembelit. Bukan ya? Itu pakai SE. Oke, nah ini ke mungkin closing statement dari Kang Lutfi nih. Harapan Kang Lutfi ke depan khususnya di pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan itu gimana nih Kang Lutfi? Harapan dan pesan saya mungkin untuk masalah pilkada kali ini khususnya untuk masyarakat Ranca Ekek ya, umumnya untuk wilayah Kabupaten Bandung dan untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia Iya, betul. Menyelenggarakan pemilu kada serentak pada 2020 ini. Mungkin yang pertama saya alamatkan kepada masyarakat pemilih. Itu masyarakat pemilih. Jadi jadilah masyarakat yang cerdas. Jadi bahwa ketahui seperti yang disampaikan oleh Kang Farhan ini bahwa betul yang namanya money politik itu walaupun untung hanya sesaat. Bener banget. Nah, tapi kan kita akan sengsara selama 5 tahun ke depan. Dampaknya sangat besar money politik ini. Di antaranya adalah kita akan memiliki kualitas pilkada yang jelek, yang buruk. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukan pendidikan politik secara benar dalam hal ini. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah akan berpotensi nanti untuk kepala daerah yang terpilih itu melakukan KKN. Bener banget. Dari awal aja udah gini ya kan? Ya, karena kan mereka berbicaranya ya, saya udah beli nih suara masyarakat. Iya, bener. Masa nggak ada timbal balik? Masa nggak cuma balik? Ini jadi butterfly effect jadinya, kayaknya terus gitu. Betul itu, bahaya sekali kan. Nah, kita kan ingin Kabupaten Bandung ini menjadi kabupaten yang memang dalam pemerintahannya demokratis, kemudian ya mensejahterakan masyarakat. Bener, sepakat. Nanti kan kalau kita main politik ya berobor kan begitu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya alamatkan kepada pasangan calon dan tim kampanye ya. Oke, Bapak-bapak terhormat. Ya. Dalam hal ini marilah kita berdemokrasi dan berpolitik secara baik dan mendidik. Nah, hari ini kan harapan masyarakat tertumpu kepada pasangan calon dan juga pada tim kampanyenya. Mari kita didik masyarakat ini dengan pendidikan politik yang lebih baik, supaya pilkada kita berkualitas dan sukses. Kita bisa dewasa berpolitik kan ya. Iya. Oke. Wah, closing statement-nya keren banget guys. Dan sebenarnya teman-teman juga di luar sana yang ingin langsung melaporkan atau mungkin bertanya tentang money politik atau all about pemilu lah ya. Bisa langsung tanya ke Kang Lutfi. Instagramnya ada nggak Kang? Instagram Kang Lutfi. Kebetulan saya malas bikin Instagram. Kelihatan kan Kang Lutfi itu fokusnya kemana? Kalau kita masih fokus story di story IG. Kalau Lutfi udah masa depan bangsa. Emang visioner itu beda ini. Oke, nggak apa-apa Kang. Sebenarnya kita yang bobrok ya. Tapi bisa langsung datang ke Panwaslu Kecamatan ya. Sekretariat kita ada di perumahan Ranca Ekek Kencana di Jalan Kaktus itu dekat S Developer. Jalan Kaktus. Langsung aja datang ke sana Kaktus guys, langsung aja diskusi lebih menarik. Diskusi sama Kang Lutfi atau kalian mau ada penelitian tentang pemilu? Wah, langsung aja nih buat teman-teman yang di ilmu politik, administrasi negara boleh langsung aja apalagi dosen ya kan. Udah ngeri banget. Pokoknya hatur nuhun Kang Lutfi sudah hadir di sini.
Iya. Pokoknya kita pesen buat semua masyarakat, Yes. jadilah masyarakat menggunakan hak pilih dengan cerdas. Bener banget ya. Dan juga buat semua para pasangan calon, Yes. mudah-mudahan menjadi yang terpilih nanti mudah-mudahan jadi amanah, Oke. menjadi amanah ya. Dan yang nggak terpilih juga nggak jadi membabi buta, jadi Enggak. oposisi enggak ya. Harus tetap support mendukung Kabupaten Bandung. Oke, benar banget. Dan satu lagi nih buat teman-teman, jangan lupa apa coba? Jangan lupa, masa lupa, biasanya kita ngingetin apa kalau di akhir acara? Subscribe! Itu lihat tuh tombol anu warna berem, anu dihanap, anu serta subscribe-nya dipencet heula sakali pangintennya. Bener banget. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @gogo_nkgegeng. Oke, saya suka bagian itu. Dan juga @alfiansyahfarhan. Jangan lupa juga follow Instagram Media Bandung Timur. Oke, dan juga @Rumah Sinergi Production. @Rumah Sinergi Bandung, jangan lupa di follow ya kan. Oke. Biar update banget informasi bintang tamu siapa lagi yang akan Oke. kita hadirkan. Pokoknya yang akan datang gitu Kak bintang tamunya. Mantap. Mantap pokoknya mah. Saksikan Gempar terus di Media Bandung Timur setiap jam 8 malam setiap hari Senin. Hari Senin jam 8 malam dan minggu depan kita akan mendatangkan seseorang yang horor lagi. Siapakah dia? Kita ketemu minggu depan. Pokoknya daripada money politik mending cari cool money ya. Ini tetap apa sih company? Ya, duitis pokoknya. Duitis ya. Oke, sekali lagi thank you Kang Lutfi, thank you kru semua guys. Thank you. Saya Gegeng pamit. Saya Om Farhan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.